Berbagai cara dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Utara untuk menekan angka stunting hingga menjadi zero di tahun 2026 mendatang. Salah satu caranya adalah mensosialisasikan pencegahan stunting dan gerakan anti meradik kode di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Kali ini, DP2KB PMDKLU memboyong kesenian rudat untuk menarik perhatian masyarakat desa yang mobilitas warganya sangat tinggi. Lalu seperti apa kemeriahan sosialisasi cegah stunting yang dilakukan DP2KB PMDKLU di Gili Air? Berikut liputan lengkap wartawan Sasak TV langsung dari Gili Air, Pemenang, Lombok Utara. Salam BKKBN, berencana itu keren. Huri, terima kasih. Yang insya Allah pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 12 Desember 2025, acara penyuluhan stunting melalui pegelaran kesenian tradisional komedi rudat Kabupaten Lombok Utara yang insya Allah akan sama-sama kita mulai dengan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Lombok Utara yang akan diwakili nanti oleh Kepala Bidang KB Bapak Murtaib MPD. Sambutan yang ketiga, yang pada yang terhormat Bapak Dewan kita DPRD Kabupaten Lombok Utara, yaitu Bapak Muhammad Haji Taufik, yang insya Allah akan memberikan sambutan untuk kita semua dalam acara ini nanti. Yang terakhir, kami minta juga kesediaan Bapak kami untuk memberikan sambutan Bapak Kepala Desa Gili Indah, Bapak yang terhormat Bapak Wargana, untuk memberikan sambutan nanti yang ketiga. Terakhir yaitu acara penutup, dan dilanjutkan nanti dengan acara pegelaran kesenian tradisional komedi rudat yang sama-sama kita saksikan di tengah-tengah kita pada sore hari ini.
silakan. Baik, satu lagi. Acara kita ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita hajatkan dan apa yang kita niatkan, semoga semuanya tercatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini, berkahilah semua apa yang kami rencanakan dan apa yang kami programkan, sehingga semuanya tercatat menjadi amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkanlah diri kami, sehatkanlah para pemimpin kami, dan berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berbaris sebagai persiapan. Apa gimana kau kapu? Kipa, upa, kau kapu. Seharusnya lebih semangat karena sudah tercemek tadi. Apa gimana kau kapu? Kipa, upa, kau kapu. Kami pikir untuk membuat kami ini kandai kan? Karo kare, karo. Kandai kan? Karo kare, karo. Yang mau cuma satu, yang lain dulu. Apa kau kapu? Kami pikir untuk membuat kami ini kandai kan? Karo. Menikah dini? Oke. Sebuah lagu ajakan kita semua bahwa kita di Lombok Utara ini sangat kaya dengan potensi alam, potensi wisata. Oleh karena itu mari kita membangun Kabupaten Lombok Utara. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami daulat Pak Dewan nanti di sini mungkin ada 1, 2 atau 5. Jadi mohon Bapak berkenan menjadi orang tua asuh adik-adik. Sudah hampir 4 bulan mengawal kita untuk keliling KLU, ya luar biasa. Jadi Rudat kita ini juga seorang pelajar Bapak Dewan. Jadi mohon nanti Bapak Dewan saya yang terhormat kapan-kapan menjenguk teman-teman sekeherudat beserta pemain. Selanjutnya kami silakan sepenuhnya kepada Bapak Haji Budi. Silakan. Baik Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini sangat penting bagi kami
sebagai tambahan wawasan, karena masyarakat ini nggak tahunya BMT kalau bisa beli. Tapi alhamdulillah kalau itu pada lihat bahwa ibu-ibu yang hadir ini jauh dari stunting. Soalnya kalau naik timbang, ya kadang-kadang selalu timbangan di sini. Jadi terhindar dari stunting. Jadi yang perlu diperhatikan nih ibu-ibu, adik-adik, yang perlu diperhatikan nanti bukan hanya rudaknya. Jadi rudaknya doang sih perhatian. Perhatikan juga apa yang menjadi isi yang disampaikan. Tentu kita semua tidak menginginkan anak kita menjadi stunting. Kita semua tidak menginginkan anak kita nikah di bawah umur. Ingat, namun anak EP nikah di bawah umur, yang diundang aja deh. Jadi syukur Allah Subhanahu Wa Taala pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah cerah, sedikit panas, namun tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa syukur kita untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua KPPMD Kabupaten Lombok Barat dalam rangka sosialisasi stunting dan pernikahan dini. Salam mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas di P2 KPPMD Lombok Utara atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Ibu Kapolsek Menang atau pejabat yang mewakili, bagi para penumpang yang saya hormati yang sudah tiket warna hijau tujuan Bangsal, harap segera turun ke pantai sebelah barat, nama botnya Pasir Indah. Sekali lagi tiket warna hijau tujuan Bangsal, nama botnya Pasir Indah di sebelah barat. Dan adik-adik pelajar sekolah dasar yang sempat hadir di acara kegiatan sore hari ini. Pertama-tama atas nama masyarakat Dusun Gili Air pada khususnya dan Desa Gili Indah pada umumnya, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DP2 KPPMD yang menjadikan Gili sebagai salah satu lokasi kegiatan sosialisasi terkait dengan stunting dan pernikahan dini. Ini kami sampaikan bahwa hal ini sangat penting bagi kami sebagai tambahan wawasan, karena masyarakat ini nggak tahunya BMT kalau seperti ya. Tapi alhamdulillah kalau FP pada lihat bahwa ibu-ibu yang hadir ini jauh dari stunting. Soalnya kalau timbang, ya kadang-kadang selalu timbangan di sini. Jadi tidak ada stunting. Jadi yang perlu diperhatikan ke ibu-ibu, adik-adik, yang perlu diperhatikan nanti bukan hanya rudak. Ini nggak rudaknya doang sih perhatian. Perhatikan juga apa yang menjadi isi yang disampaikan. Tentu kita semua tidak menginginkan anak kita menjadi stunting. Kita semua tidak menginginkan anak kita nikah di bawah umur. Ingat, namun anak EP nikah di bawah umur, yang diundang aja deh. Cuma undangnya deh yang jaga datang. Ya, karena ada hal-hal prinsip di sana. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, mari saya mengajak kepada kita semua untuk mengikuti aturan dari perintah kita. Jadi ada dua, atiullah wa atiur rasul wa amri minkum. Jadi setelah kita taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taat kepada pemimpin. Taatnya apa? Lamun ada aturan bernya tuh, nah kita jaga bareng-bareng laksanakan. Lamun kanggo gawe, lamun dek dendek paksa diri maula lagu balik jungkeng, nampak ada ngadeng, yang penting selamat. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan kegiatan ini
Desa Gili Indah pada khususnya stunting akan lebih kita perhatikan, dan persentase dari stunting Gili Indah alhamdulillah aman Pak, walaupun ada tapi kita di Gili Indah aman ya, secara persentase khususnya kalau kita aman, tapi bukan tidak ada ARA hanya SK2. Oke. Oleh karena itu, jadi setiap tahun kita menganggarkan khususnya di desa ini program wajib untuk menangani stunting. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang kepada tim DP2 KBPMD dan selamat melaksanakan kegiatan yang dari keluarga. Mohon maaf pada segala kekurangan. Atas sambutan yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus dulu kepada Bapak kita yang sudah memberikan sambutan. Oke, baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dinas DPD Kabupaten Lombok Utara, Bapak Murtai DPD, kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hadir membuka acara kita ini dengan mengucapkan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Lombok Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang KB yaitu Bapak Murtai MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Putus sekolah dapat meningkatkan kemiskinan, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nama bocah Taman Bano. Kalau lagi tiga warna putih sesuai bangsa, nama bocah Taman Bano.
saudara kami dari anggota Dewan Kebenaran Utara yang kami hormati dari Topik. Terima kasih telah hadir kepada selanjutnya rekan-rekan dari Polsek yang telah hadir bersama kita semua di sini. Terima kasih telah hadir bersama kawan-kawan. Singkatnya, hadirin sekalian yang berkesempatan hadir di tempat ini dalam rangka kita sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak dan gerakan bersama untuk pencegahan stunting. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu saya ucapkan sampaikan salam buat para dinas. Beliau tidak bisa hadir di tengah kita pada saat ini karena pada sore hari ini beliau ada tamu dari Polres Utara. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama boleh kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tidak lupa juga kita sampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti dari akhir kita semua mendapat syaratnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini adalah rangkaian dari upaya kami di Dinas DP 2KB Peduli Kabupaten Utara dalam rangka mewujudkan gerakan penurunan stunting, yang mana Bapak Ibu kita ketahui bahwa stunting ini merupakan isu global, ya. Jadi tidak hanya sifatnya lokal, tidak hanya isu dari utara, tapi ini merupakan isu nasional bahkan isu global. Karena apa? Kita ketahui bahwa stunting ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi berpengaruh juga pada perekonomian. Kenapa sebenarnya demikian, Bapak Ibu? Ketahui bersama bahwa stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan pada seorang anak, yang mana yang tidak normal antara usia dengan tinggi badan, bahkan ini juga berpengaruh pada perkembangan otak si anak. Dengan demikian, ketika dipengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka di kemudian hari masa dia dewasa, jelas itu akan mempengaruhi keproduktivitasan mereka. Oleh karena itu, ini merupakan masalah yang serius kita bersama, sehingga oleh pemerintah pusat dengan adanya peraturan presiden nomor 2 tahun 2021 itu melakukan gerakan bersama, yang mana dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa ini harus ada tim yang bekerja bersama untuk menanggulangi atau mencegah kejadian stunting. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, angka stunting kita di Utara ini dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita termasuk kategori zona merah. Ini Pak Dewan yang menjadi kita bersama, di mana hasil survei standar kesehatan nasional, standar kesehatan Indonesia itu pada posisi 33,57%. Sementara kalau berdasarkan pada hasil pengukuran dan penimbangan Badan dan Utara pada
tahun 2024 kemarin kita pada posisi 13,7%. Jadi agak namun seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh Ketua Tim Percepatan Perubahan Stunting Kabupaten dan Wakil Bupati Lombok Utara, kita jangan melihat angka. Kalau kita lihat angka maka kita akan pusing melihatnya. Yang penting sekarang bagaimana komitmen kita bersama bagi semua stakeholder yang kita tidak hanya pemerintah, tapi semua masyarakat, mari kita bersama-sama berupaya untuk mencegah terjadi stunting. Bagaimana tekniknya Bapak Ibu? Di sini oleh pemerintah itu dari semua siklus kehidupan itu menjadi perhatian kita bersama. Karena kalau kami maaf ya di DP2 kami bersama dengan dinas lain selain dinas kesehatan, fokus kami itu pada usaha pencegahan Tapi kalau sudah masuk atau sudah terjadi adanya stunting, maka disinilah rekan-rekan dari kesehatan yang punya leading sektor untuk menanganinya. Nah, bagaimana upaya-upaya pencegahan yang selama ini dan upaya kami lakukan di DP2KB itu dengan memanfaatkan baik itu intervensi anggaran baik dari pusat maupun dari daerah sendiri. Nah, ada beberapa kegiatan Bapak Ibu ya yang perlu kami sampaikan di sini. Itu dari ada program namanya ya, program yang sudah kami lakukan sebagai bentuk upaya kami. Itu ada namanya GASHAT, Dapur Sehat Atasi Stunting. Ini dilakukan oleh teman-teman di bidang Gaduk di semua kecamatan itu Pak Dewan, di mana pada kegiatan itu teman-teman bekerja sama dengan teman-teman di kesehatan membina ibu-ibu atau orang tua yang anaknya stunting atau berisiko melahirkan stunting. Di situ mereka dibina bagaimana teknik mengolah berbagai macam masakan dengan variasinya, kemudian menyediakan juga bahan makanan di situ yang diberikan kepada anak-anak kita yang anak-anak balita yang sekiranya akan terdampak oleh stunting sendiri. Kemudian ini termasuk kegiatan yang terakhir Pak Dewan yang kami lakukan di DP2KB di salah satu upaya kami itu penyebab stunting dan pencegahan pernikahan manusia dengan memanfaatkan media konvensional. Nah, ini ada kegiatan terakhir kemarin kegiatan yang nomor 2 terakhir kami laksanakan di Kecamatan Bayan di Desa Senaru. Pada saat itu langsung Pak Wakil Bupati hadir bersama kami di situ, kemudian dirangkai juga dengan pemberian MT dalam hal ini adalah telur yang kami bagikan pada kita itu. Dan kemudian Pak Dewan kami lakukan dari sini bahwa hari ini tadi itu di 3 kecamatan kami sudah mendropkan 973 tray telur yang kami bagikan ke 5 kecamatan, mulai dari Bayan sampai Unang, dan yang Bayan mungkin besok mungkin ya. Yang tadi yang saya sendiri langsung serahkan di Kecamatan Tanjung, kemudian di Gangga dan di Kayangan. Itu sudah kami lakukan, termasuk juga di Penang Pak Dewan ya. Itu jumlah telur yang dibagikan 973 tray, yang itu semua didanai oleh PAD ya, dari Tahapan Aksi Daerah kita. Kemudian di samping adanya intervensi secara langsung dengan pengadaan telur Pak Dewan ya, kemudian ada dapur sehat termasuk sosialisasi di bidang KB juga kami melakukan pembinaan di tingkat
akar rumput, itu mulai dari bina keluarga balita, ya, kemudian ada juga yang calon pendampingan pada nanti, kemudian ibu hamil, pasca salin, dan termasuk juga di orang tua kita yang sudah terpisah di lansia. Bahkan kemarin kami sudah tanda 2 untuk ibu kita yang saat ini lansia, dan itu semua adalah sumber dari APBN yang dilakukan di 2 kecamatan, Tanjung dan jadi di samping usaha upaya yang sudah kami lakukan di sini, perlu dukungan dari masyarakat. Dukungan bagaimana supaya tidak terjadi stunting yang baru, ya, dengan kita cegah anak-anak kita atau remaja kita untuk nikah di usia muda, ya, atau pernikahan anak. Jadi ini sebenarnya yang diharapkan dari kita, bagaimana kita mencegah supaya jangan sampai terjadi pernikahan anak. Kemudian yang kedua, bagaimana gerakan kita bersama upayakan supaya tidak terjadi stunting. Ini yang hal yang kami sampaikan. Kami bermaaf. Bahkan itu isu global. Karena apa? Kita ketahui bahwa stunting ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi berpengaruh juga pada faktor ekonomi. Kenapa saya bilang demikian, Bapak Ibu? Kami bersama bahwa stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan pada seorang anak, ya, yang tidak normal antara usia dengan tinggi badan. Bahkan ini juga berpengaruh pada perkembangan otak si anak. Dengan demikian, ketika dia berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka di kemudian hari, di masa dia dewasa, jelas itu akan mempengaruhi keproduktivitasannya mereka. Tentang bagaimana pentingnya menangani stunting dan pernikahan usia dini ini. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan dari masyarakat Desa Cililitan dan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Hanya ada wali, 2 orang saksi, kemudian mas kawin, ijab kabul, tapi akte nikah tidak ada yang ditandatangani. Saya pertanyakan, maaf, gimana modelnya ini? Begini Pak, dia kurang, yang akan jadi korban. Kalau dia tidak korban, dua-duanya paling tidak korbannya larinya ke stunting. Di bawah umur, nah ini juga perlu kita perhatikan. Karena nikah di bawah anggaran kemarin, tujuannya adalah bagaimana stunting di Lombok Utara ini segera menurun. Ya, segera kita bisa atasi. Saya yakin Bapak Bupati, Wakil Bupati ini bekerja keras untuk bagaimana menurunkan stunting. Nah, harapan kami di samping pemerintah, kita sebagai warga pun harus menunjuk saya ikut di Banggar, ya, di bagian anggaran. Jadi masalah urusan stunting, gizi buruk ini kemarin kami yang bahas anggarannya. Nah, kemudian karena saya juga di DPR itu Komisi 2.
sosialisasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, di mana pada kegiatan itu dapur sehat atau stunting ini dilakukan oleh 7%. Sementara kalau berdasarkan pada hasil perhitungan dan penimbangan BNM dan Baidres di Kalimantan Utara itu pada tahun 2024 kemarin kita pada posisi 13,7%. Jadi ada gap. Namun demikian seperti yang disampaikan beberapa hari oleh beberapa waktu yang lalu oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kalimantan dan Pak Wakil Bupati Lombok Utara, kita jangan melihat angka. Kalau kita lihat angka maka kita akan pusing melihatnya. Angka stunting kita di Lombok Utara ini dari 10 kabupaten kota yang ada ini harus ada tim yang bekerja bersama untuk menanggulangi. Berencana itu keren. Terima kasih. Untuk membangun negara kita. Pemuda dan baik, satu lagi. Supaya segera presentasinya turun. Caranya adalah bagaimana kita selaku bapak ibu ini memperhatikan gizi anak-anak kita. Kalau saya lihat
di Desa Gili Indah ini, mohon maaf, untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi anak-anaknya itu saya yakin mampu. Karena setiap hari saya jalan, kemudian saya ke pelabuhan, rata-rata kita punya ibu-ibu ini punya HP Android ya. Paling tidak Android ya. Bahkan banyak yang punya Apple. Artinya bahwa kita itu mampu untuk memberikan anak kita makanan yang bergizi. Karena harga pulsa itu paling tidak kita beli pulsa untuk satu hari itu 50.000, bahkan ada yang 100.000. Kenapa tidak untuk sekedar membelikan anak kita susu, kemudian telur dan lain sebagainya, kita tidak mampu. Namun alhamdulillah pemerintah pusat sudah punya program yang sangat brilian menurut saya, karena ada makan bergizi gratis diberikan ke setiap sekolah ya. Di Gili memang belum, tapi sebentar lagi pasti itu ada, karena dapurnya sudah mulai dibangun. Ketepaan di dekat rumah juga. Mati Kepala Dinas DP2KP Kabupaten Lombok Utara atau pejabat yang mewakili, yang sama-sama kita yang hormati Bapak Kepala Desa Gili Indah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kapolsek pemenang atau yang mewakili, rekan-rekan pers, kemudian yang sama-sama kita hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Dusun Gili Air yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita sosialisasi masalah stunting dan pernikahan dini ya, atau usia di bawah umur. Selawat dan salam tak lupa pula kita layangkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebelum saya sampaikan sambutan, barusan habis Jumat saya buru-buru ke Bangsal ya, ada persoalan di Bangsal yang harus segera diselesaikan. Alhamdulillah saya menemui beberapa kawan-kawan media di situ. Mudah-mudahan beritanya besok di-up. Kemudian setelah itu saya lari ke Tanjung karena ada salah satu kelompok nelayan yang kemarin kita bantu untuk alat tangkap nelayan. Alhamdulillah barusan sudah tiang serahkan. Nah, tiang balik ketemu Pak Kades di Bangsal, dan saya lihat postingannya Pak Pak Ishak, ada acara di sini. Saya lupa tadi kalau di grupnya SD itu ada surat. Jadi akhirnya saya buru-buru pulang. Nah, tujuannya untuk menghadiri ini karena hal ini penting untuk kita sama-sama ketahui bahwa stunting ini di Lombok Utara itu persentasenya tinggi, dan ini kita harus sama-sama perhatikan, kita harus sama-sama upayakan bagaimana stunting ini supaya segera presentasinya turun. Caranya adalah bagaimana kita selaku bapak ibu ini memperhatikan gizi anak-anak kita. Kalau saya lihat di Desa Gili Indah ini, mohon maaf, untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi anak-anaknya itu saya yakin mampu. Karena setiap hari saya jalan, kemudian saya ke pelabuhan, rata-rata kita punya ibu-ibu ini punya HP Android ya. Paling tidak Android ya. Bahkan banyak yang punya Apple. Artinya bahwa kita itu mampu untuk memberikan anak kita makanan yang bergizi. Karena harga pulsa itu paling tidak kita beli pulsa untuk satu hari itu 50.000. Bahkan ada yang susu. Kenapa tidak untuk sekedar membelikan anak kita susu, kemudian telur dan lain sebagainya, kita tidak mampu. Namun alhamdulillah
pemerintah pusat sudah punya program yang sangat brilian menurut saya, karena ada makan bergizi gratis diberikan ke setiap sekolah ya. Di Gili memang belum, tapi sebentar lagi pasti itu ada karena dapurnya sudah mulai dibangun. Ke depan di dekat rumah juga. Tapi saya tidak ikut investasi. Uang tidak ada cukup lah untuk itu. Kemudian karena saya juga di DPR itu Komisi 2 dan oleh fraksi saya kemarin menunjuk saya ikut di Banggar ya, di bagian anggaran. Jadi masalah urusan stunting gizi buruk ini kemarin kami yang bahas anggarannya. Alhamdulillah anggaran untuk stunting ini lumayan tinggi kami anggarkan kemarin. Tujuannya adalah bagaimana stunting di Lombok Utara ini segera menurun ya, segera kita bisa atasi. Saya yakin Bapak Bupati, Wakil Bupati ini bekerja keras untuk bagaimana menurunkan stunting. Nah, harapan kami di samping pemerintah, kita sebagai warga pun harus kita benar-benar perhatikan itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua mengenai masalah pernikahan di bawah umur. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, karena nikah di bawah umur itu resikonya besar. Kalau tidak anaknya, ya ibunya yang akan jadi korban. Kalau dia tidak korban, dua-duanya paling tidak korbannya larinya ke stunting. Karena belum waktunya harus melahirkan, dipaksa untuk melahirkan. Jadi oleh karenanya saya selaku anggota dewan dan mewakili EP-Pada khususnya di Desa Gili Indah ini, ayo kita bersama-sama ini juga menjaga supaya anak kita itu jangan keburu-buru nikah nih. Bila perlu kita sekolahkan dulu, kasih sekolah. Nanti kalau dia sudah kuliah ya waktunya untuk nikah, walaupun dia kuliah tidak masalah dia menikah karena usianya sudah mencukupi. Tapi kalau dia baru kelas 2 SMP kadang lalu nikah, nah ini jadi persoalan. EP-Pada sudah pernah melahirkan, bagaimana beratnya melahirkan itu. Lalu bagaimana kalau anak di usia dini melahirkan, nah ini jadi ketahuan bagaimana risikonya. Nah nanti yang menjadi juga beban itu bagi orang tua. Okay? Kemudian bahayanya juga menikah di usia dini rentan terhadap cerai, Pak ya. Kenapa? Karena belum bisa bekerja, kadang lakinya dia paksakan dirinya untuk nikah. Nah ini jadi persoalan. Jadi oleh karenanya kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita supaya pernikahan dini ini dihindari. Tadi Bapak Kepala Desa sudah menyampaikan kepada kita semua, kalau sampai ada seperti itu di Desa Gili Indah, kata beliau kan, jangan undang saya. Saya lanjutkan kembali. Kalau aparat desa, aparat dusun katakan ya, hadir di tempat acara anak nikah di usia dini itu, ada yang melaporkan Pak Babin ya, masalah itu, masalah buat kepala desa kita. Mau nggak kepala desa kita dimasalahkan? Karena mau gara-gara kita. Saya pernah dulu masih ya, beberapa tahun yang lalu saya hadir di salah satu pernikahan. Nah, jadi di situ hanya ada wali, 2 orang saksi, kemudian mas kawin, ijab kabul, tapi akte nikah tidak ada yang ditandatangani. Saya pertanyakan, maaf, gimana modelnya? Begini Pak, dia kurang 2 hari dari usia boleh nikahnya. Jangankan 1 tahun Pak, 2 hari saja, 1 hari aja belum bisa mendapatkan buku nikah. Jadi oleh karenanya itu bahaya dari nikah di bawah umur itu. Jadi oleh karenanya sekali lagi tadi Pak Kades juga sudah menjelaskan melalui
hadis Rasulullah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pimpinan. Taat kepada pimpinan yang dimaksud itu kalau ada aturan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, apalagi tidak membolehkan nikah di bawah umur itu, jangan dilakukan, ditahan-tahan dulu, bilang ke anaknya ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Lombok Utara beserta seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Saya selaku tokoh masyarakat dan selaku wali murid dari salah satu murid yang sekolah di SDN Gili Indah mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak dalam rangka mensosialisasikan acara atau penyuluhan tentang bagaimana pentingnya menangani stunting dan pernikahan usia dini ini. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan dari masyarakat Desa Gili Indah dan masyarakat Kabupaten Lombok Utara supaya nantinya ke depannya jika masih ada stunting ini ada di Kabupaten Lombok Utara, jadi nanti kita akan mengangkat lagi anggaran-anggaran untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan stunting ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Atas sambutan yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus dulu kepada Bapak kita yang sudah memberikan sambutan. Oke, baik, terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Dinas DP Kabupaten Lombok Utara, Bapak Murtai DPD, kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hadir membuka acara kita ini dengan mengucapkan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Lombok Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang KB yaitu Bapak Murtai MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala dapat meningkatkan kemiskinan, rentan terjadi kekerasan rumah tangga. Nama bosnya Taman Dano. Kalau lagi segitu warna putih, sesuai bangsa, nama bosnya Taman Dano.
Ow, forfeit. Salam BKKBN, berencana itu keren. Huri, yuk, makasih. Untuk membangun negara kita. Pemuda dan baik, satu lagi.